pada tidak percaya. Nubuat yang tadi yang saya katakan tadi itu, waspadalah kepada penyesat yang akan berarti nubuat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya telah dekat, jangan kamu percaya. Itu nubuat. Kenapa nggak dipercaya nubuatan Yesus? Kenapa justru nubuatan? Sabar, saya belum selesai. Kenapa justru nubuatan-nubuatan yang tak ada ujung pangkalnya demi Kristen itu Anda gunakan? Sedangkan nubuatan Yesus, dia yang berbicara, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang kepadamu. Ciri-cirinya memakai namaku, berkata akulah dia. Dia akan datang kepada kamu. Kenapa nggak digunakan itu? Sebab Mesias palsu, Yesus palsu akan datang kepadamu, melakukan banyak mujizat, melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Kenapa nggak pakai itu? Kenapa justru yang dipakai Nabi Musa lah, segala macam? Kenapa nggak pakai nubuat Yesus? Bahwa akan datang penyesat kepada muridnya dengan memakai nama Yesus. Jadi saya simpulkan nih, 30 detik. Yesus bernubuat, Bang. Nubuatannya itu tergenapi. Kenapa nubuatan yang tergenapi? Dia orang benar, dia wakil Tuhan. Apa bukti kebenaran bahwa tergenapi? Muncul Yesus palsu mengaku akulah dia, ditangkap dan disalib. Apa nubuatan lanjutannya? Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Mana penggenapannya? Ditangkap, penyesat itu ditangkap, lalu kemudian masuk dikubur, lalu kemudian keluar dari hari ketiga, lalu menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang itu? Kristen namanya. Tergenapi, abangku. Sekarang sudahlah, Anda pasti membantah. Oke, kita bungkus itu. Tidak perlu Anda bantah. Tolong tunjukkan oknum yang mengaku akulah dia selain yang Anda sembah. Saya tunggu, silakan. Jangan kemana-mana dulu lah, Bang. Iya, makanya aku bilang jangan kemana-mana. Bungkus yang tadi, bungkus yang tadi, nggak usah. Begini, pasti Anda akan menolak itu. Intinya setelah Anda menolak, tolong Anda buktikan kepada saya ada oknum selain yang Anda sembah yang mengaku akulah dia. Dan siapa banyak orang pengikut itu? Silakan, saya tunggu. Oke, saya jelaskan sedikit dulu sebelum saya jawab itu. Oke. Sebenarnya silakan. Apa yang kita bicarakan tadi, tentang penyesat itu, memang sebetulnya dan sebenarnya di dalam pemahaman teologi seluruh orang Kristen tahu ya bahwa ini merupakan pesan merupakan pesan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Tentu murid-muridnya itu nanti diceritakan, murid-muridnya juga menceritakan kepada muridnya lagi, sampai kepada kami orang-orang Kristen tentang akan terjadi sesuatu. Makanya di situ akan waspada tentang, karena ini dia menyampaikan tentang perikop permulaan penderitaan. Itu kan permulaan penderitaan, karena akan terjadi peperangan, akan terjadi penyakit, akan terjadi hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Itu sudah dipesan. Jadi kita luruskan dulu tuh pembicaraan awal tadi. Itu merupakan pesan kepada murid-muridnya bahwa kamu akan ditangkap, bahwa kamu juga akan akan menderita, ya kan? Kamu di situ siapa, Bang? Iya, murid-muridnya. Oh, itu tuh sudah terjadi nggak? Iya, itu kan siapa yang datang mengaku kemudian akulah dia, Yesus gurumu itu? Ada nggak? Begini, Bang. Ada, Bang. Matius 28 nomor 17-18 keluar dan mendekati murid Yesus. Sini lu. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu, abangku. Ya, itu pesan kali. Nah, itu bukan kan justru itu penggenapannya, saudara. Itulah penggenapannya. Yang banyak orang yang disesatkan itulah Kristen. Alamak. Kok jadi bingung? Kalau begini, Bang Suma. Silakan. Bagaimana Bang Suma saya 5 menit menyampaikan itu bahwa ajaran sesat, sedangkan itu ajaran Yesus sendiri. Saudaraku, Anda mengatakan itu ajaran Yesus karena penyesatnya sudah menggunakan seragam Yesus. Kan Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya, waspada kepada oknum yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus.
Berarti penyesat itu datang, akulah Yesus. Lah, murid-murid tidak mau percaya. Tapi di luar daripada murid percaya karena oknum ini mengaku Yesus. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi saya katakan, saya mau maghrib saudaraku. Bungkus itu, katakan Bang Su masalah. Oke, Bang Su masalah. Baik. Sekarang berarti bukan Yesus yang kalian sembah itu penyesatnya. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan Yesus lain yang mengaku Yesus, Yesus lain yang mengaku Yesus, Yesus palsu yang mengaku Yesus, dan mana pengikutnya? Dan oknum itu wajib hukumnya datang di tengah-tengah murid Yesus. Mana itu? Kalau bukan yang kalian sembah. Ada yang lain? Oke, saya akui. Oke, begitu saja Bang, karena Bang mau maghrib. Kita juga saudara, thank you. Orang Sulawesi ini Bang. Kita iya, sama-sama saudaraku, Masya Allah. Satu darah. Ini diskusi Bang ya. Iya, oke. Jadi itulah ya, sebagai pesan terakhir Yesus berkata aku mau nanya sebentar sama Bang Jumanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku ya harus menyangkal dirinya dan memikul salib dan mengikuti aku. Itu pesan terakhir. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Suma. Silakan jadi Kristen. Ya. Thank you. Terima kasih Bang Suma. Saya masih banyak belajar lagi. Sama-sama. Saya juga mau dengan Abang. Mudah-mudahan Abang terus diberikan kesehatan dan juga diberikan hidayah dan juga pengertian dan pemahaman. Baik. Terima kasih Bang. Amin. Hidayah apa itu? Guru ndak dikasih hidayah Islam katanya. Tentu. Hidayah Islam. Oke, terima kasih doanya saudara. Saya juga mendoakan saudara supaya bisa dapat hidayah, dilembutkan hatinya, supaya bisa menerawang mana titik benar daripada pengajaran Yesus itu. Jangan pakai Quran, pakai Bible aja dulu. Saya pamit sementara. Saudara Sandi, ada yang dikatakan saudara? Saya ibadah 10 menit, 15 menit, habis itu Anda boleh bertanya 1000 pertanyaan. Oke, aku cuman tentang Paulus ini Bang. Paulus ini Muslim kan atau Kristen? Aku Kristen dia Bang. Ya, tapi aku ini cuman aku menyampaikan aja. Itu kalau memang Paulus menyampaikan ajaran sesat, kenapa ada Kristen? Dari mana Kristen yang dianut sekarang? Ini dari mana Kristen sekarang? Kalau memang penyampaian Paulus itu udah sesat, kalau sudah sesat nggak mungkin dipercaya. Tapi sekarang kenapa ada Kristen? Itu pertanyaan saya Bang. Saudaraku, Anda yakin bahwa iblis itu sesat? Tidak, ini gini loh Bang. Gini loh Bang. Saya kasih analogi. Tentang Paulus dulu gitu Bang. Kalau lari ke situ aku nggak bisa jawab. Baik. Saya kasih data Bang, sembari saya izin ibadah. Yesus berkata ketika ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Sebelum guru menjelaskan tanda kedatangannya, Yesus berkata begini, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang." Item-item ini tolong dicatat. Yesus berpesan kepada Yahudi, akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jadi apabila, nomor 23-nya, jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sana, lihat ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 1, aku melihat Yesus. Bukan hanya sampai di situ. Dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi aku menerimanya dari Yesus. Lihat, Paulus mengatakan dia melihat Mesias. Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus. Kata Yesus kepada muridnya, jangan kamu percaya bila ada orang mengatakan bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik. Nomor 24-nya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat dan tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang Kristen. Nah, sekarang masuk. Apa tanda-tanda kedatanganku, wahai muridku? Pertama, ketika aku datang, maka yang nampak adalah anak manusia. Bukan roh, bukan cahaya, tapi anak manusia akan terlihat di tengah langit. Lalu matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu adalah tanda kedatanganku. Selain daripada itu, mau 1 miliar, mau 1 triliun orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik, jangan kalian percaya, itu bukan aku. Murid-muridnya
tidak percaya kepada Paulus. Tapi orang Katolik, orang Roma percaya kepada Paulus. Kenapa mereka Kristen percaya kepada Paulus? Karena Kristen bukan murid Yesus. Kristen tidak pernah menerima nasihat dari Yesus. Kristen, wahai orang Roma Katolik Yunani, kalau ada yang datang kepadamu mengaku Yesus, jangan kau percaya ya. Enggak. Yesus hanya berpesan kepada Yahudi muridnya. Jadi ketika ada Yesus palsu mengaku kepada Romawi, mengaku kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. EGP. Yesus tidak pernah menasihatkan Paulus, Paulus, ya paman, kalau ada yang mengaku kepadamu Yesus, jangan kau percaya. Enggak. Yesus hanya menasihati Thomas, Andreas, Maria, Yohanes, Matius, murid-muridnya. Dia tidak pernah menasihati Paulus. Jadi ketika Paulus mengaku, ketika Ananias mengaku, ketika pengarang daripada kitab Wahyu mengaku bertemu dengan Yesus, EGP, Yesus tidak pernah peduli dengan mereka. Dia hanya peduli kepada muridnya. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Makanya Paulus, karena sudah tahu tidak akan mungkin dipercaya oleh murid Yesus, makanya dia menulis surat. Aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Karena Paulus sudah tahu tidak mungkin murid Yesus mau percaya aku kalau aku ketemu dengan gurunya. Sebab 28 tahun yang lalu gurunya sudah terangkat ke langit. Kok tiba-tiba saya muncul kepada mereka, aku ketemu dengan gurumu loh. Muridnya tidak akan mungkin percaya. Maka yang menjadi pengikut Paulus hanya Roma, Yunani, Barat, Belanda, dan Indonesia. Sampai sini paham? Jadi orang banyak itu ya kalian. Jadi Yesus palsu itu yang kalian sembah di gereja. Itulah yang menggenapi membuat Yesus. Seperti itu saudara. Saya izin ibadah dulu 10 menit, 15 menit saya akan tampil kembali. Ada guru-guru saya di sini yang bisa semuanya yang demikian. Abang sampaikan itu memang benar. Cuman pertanyaan saya sekarang yang dianut ini Kristen sekarang dari mana hingga sekarang ada Kristen ini? Kalau memang Kristen ini ada, berarti kalau memang penyesat ini Kristen, berarti Bible kami gak benar gitu loh bang. Izinkan guru kami sholat dulu ya bang ya. Nanti dilanjut lagi. Tapi izin saya meneruskan dulu untuk menanggapi meneruskan yang tadi ya. Gini bang, ketika ada Kristen sekarang dan banyak, sebenarnya kan kita lihat nih kata Yesus, ketika Yesus bernubuat itu perlu ada penggenapan. Dari tadi sudah dibahas, dari tadi sudah dibahas oleh guru kami. Contoh akan ada segolongan orang yang akan diusir oleh Yesus, maka oknumnya itu harus ada, atau orangnya itu harus ada, komunitasnya itu harus ada. Ketika Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus nanti akan mengusir orang. Nah, ini kan nubuatan nih, peristiwanya nanti. Iya benar, semuanya benar bang. Cuma pertanyaan saya, kenapa ada Kristen gitu? Itu aja yang kunanya. Ya, kalau karena Kristen itu nanti yang akan diusir oleh Yesusnya. Kalau tidak ada Kristennya, siapa yang akan diusir nanti? Berarti kami ini mengikuti ajaran sesat apa gimana itu bang? Berarti Bible kami itu sesat apa menurut abang gimana? Bible Anda itu satu menceritakan tentang nubuatan yang akan nubuatan Yesus, yang sebagiannya penggenapannya, kan gitu. Berarti separohnya benar, separohnya nggak benar gitu. Waalaikumsalam. Lah, gitu makanya kita buktikan bang, kita buktikan. Contoh, kan Yesus sudah berkata, dari buahnya kalian akan melihat. Bible Anda sendiri, 1 Yohanes 2 nomor 18-19, pengajaran anti Yesus itu berasal dari antara kita. Antikris itu dari internal itu sendiri. Kitab Anda yang menjelaskan, maka harus dicari siapa pelakunya. Kan gitu. Nah, Yesus nanti akan mengusir mereka. Harus dicari siapa pelakunya. Siapa orangnya, siapa golongannya, siapa komunitasnya, kan gitu bang. Makanya ketika di Matius 7, dari 15 sampai 23, ada pengajar palsu, ada nabi palsu, menyesatkan banyak orang. Mereka berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaannya sekarang, siapa pelakunya? Karena mereka itu akan diusir oleh Yesus. Iya, harus digenapi, harus ada fakta akurat di sana. Bentar. Ustaz Alif sama moderator, saya izin 10 menit mandi ya. Izin, jauh dari perangkat.
Ya silakan Bang. Oke, memang ajaran Paulus menurut Abang ini sesat gitu. Memang kalau ajaran Paulus ini sesat, kenapa Kristen ini harus ada? Sudah tahu sesat, kenapa dipaksa sampai sekarang banyak yang anut Kristen ini sampai merajalela makin hari makin banyak gitu. Ini Oke, saya jawab lagi. Kalau Kristen tidak ada, pengusiran Yesus itu kepada siapa yang menggenapi? Kan harus ada penggenapannya, harus ada buktinya. Ketika Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan." Kalau Kristennya tidak ada, artinya nubuatan Yesus ini kosong. Tidak ada yang menggenapi ucapan Yesus. Maka harus ada ini pelakunya. Masa nggak paham dari tadi? Iya, berarti Ya kan? kalau harus Contoh, ada pelakunya. kita ini mau ngusir orang, ya kan? Nah, yang diusirnya itu harus ada, harus terbukti, harus jelas siapa yang diusirnya. Kalau tidak ada yang diusirnya, ya kita sama aja ngusir angin. Tidak ada pembuktian. Bahkan kitab Anda sendiri yang sudah mengatakan bahwa memang pengajar anti Yesus itu atau anti Kris itu berasal dari antara kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu kitab Anda yang menjelaskan. Kan gitu. Pengajar-pengajar. Oke. Berarti menurut Abang ini 100% kitab kami ini palsu apa ajarannya isinya semua ajaran sesat gitu? Saya tidak memponis itu, Bang. Iya, mari memang kita simak. Coba, Okay. Kalau gitu saya ajarin lagi ya. Gini, Bang. Kita simak ucapan Yesus. Kitab Anda itu ada ucapan pengajaran Yesus. Itu ada. Bahkan di dalam versi online itu dicetak dengan tinta merah. Iya, Ya kan? benar. Tertulis dengan tinta merah. Itu ucapan Yesus. Ketika Yesus berkali-kali waspadalah, waspadalah, itu begitu banyak ucapan Yesus. Waspadalah, waspadalah, itu banyak ya kalimat seperti itu. Nah, ketika itu ucapan Yesus, maka harus ada yang menggenapinya. Kan gitu. Nah, itu ucapan Yesus. Contoh, ketika orang mengaku bertemu, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, itu harus ada yang menggenapi. Ada nggak setelah Yesus terangkat ke langit yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai Yesus? Bang. Ada, kitab Anda mencatat. Tapi itu bukan dari ucapan Yesus. Satu ucapan Yesus yang mengatakan waspadalah, satu oknum lain yang mengajarkan mengatasnamakan Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus. Oke, Bang. Oke, Kasihan Bang. deh lu. Sabar dulu kau, Thomas, kau sabar. Aku mau menjawab, bukan diskusi dengan kamu. Sebentar bilang Paulus, sebentar Paulus. Baru Muhammad sendiri Oke. bagaimana? Kau ini, saya mau bicara sama dia, kau diam dulu, bisa nggak? Yo, kau cek kau diri dulu, baru bicara orang lain. Kau cek Muhammad dulu. Ya, nggak apa-apa sih, orang-orang Kristen biasa tidak tertib. Kalau kami Muslim walaupun banyak di sini, alhamdulillah tetap tertib. Silakan Bang Sandi tadi lanjutkan. Oke, ini Thomasnya di mute dulu, biar kita kan nggak apa gitu, ya, biar gak terganggu gitu. Ya, kalau menurut saya, Bang, saya itu nggak mau, udah tahu ajaran sesat, terus untuk menggenapi penyesatan itu, kalau memang benar itu sesat, aku nggak terima, walaupun ada yang tertulis itu, karena saya nggak mau untuk disesatkan gitu, Bang. Gitu. Kalau Anda tidak mau, Bang, kalau Anda tidak mau, ya jangan berada di sana. Kan tadi sudah disebutkan oleh Yesus. Iya, memang gitu. Tapi Kalau menurut Anda Abang, tidak mau, Alkitab jangan itu berada ada di sana, benarnya, yang gitu. dimana di situ akan diusir oleh Yesus. Oke, Bang. Gini, Sederhana sebenarnya memahaminya. Oke. Masih ada di sana, karena di sana kecuali Bible itu menurut Abang benar apa tidak benar? Kalau memang menurut Kita Abang masih ada yang kaji. benar, berarti saya masih di sana, Bang. Ya, kita Gitu. kaji ucapan Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat, apakah yang Anda ikuti ajaran Yesus atau ajaran oknum lain yang mengajarkan tentang Yesus setelah Yesus terangkat? Nah, di sini kita akan temukan. Karena gini, Bang, ada pengajaran Yesus sampai di Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku,
telah aku terima dan aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka semua percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Berarti semua firman dari Bapa sudah diterima oleh Yesus dan sudah disampaikan kepada muridnya, kan gitu. Nah, sekarang ada pengajar baru di mana lebih banyak suratnya daripada pengajaran Yesus. Ada 14 surat. Ini harus dikaji ini. Ini dikaji, Bang. Tidak. Contoh. Tadi sebentar. Ini biar kita terbukti. Biar kita terbukti. Ya, ini biar kita terbukti pengajarannya. Tadi kan semua. Bahkan di Yohanes 17 tadi, yang nomor 8, semua firman sudah disampaikan. Semua itu juga. Nah, di nomor 2 apa doa Yesus? Nomor 1. Ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki. Yesus berdoa sebelum terangkat ke langit. Dia minta dipermuliakan oleh Bapa, oleh Elohim. Kan gitu? Itu doa Yesus. Iya. Nah, sekarang setelah Yesus terangkat ke langit, ada yang menulis surat dan berani menarasikan kalau Yesus itu terkutuk. Nah, kira-kira yang Anda dengar itu doa ucapan Yesus atau doa oknum lain setelah Yesus? Saya nggak dengar kalau oknum lain, Bang. Aku dengar Yesus. Ini Paulus yang mengatakan. Iya. Paulus mengatakan. Ya, aku udah bilang kalau memang Paulus ajarannya sesat, aku nggak mau untuk dijadikan oknum penyesat, Bang. Kenapa? Anda korban, Bang. Anda korban. Oke. Pertanyaan saya, menurut Abang dalam Bible kami itu adakah yang benar atau semua salah? Itu pertanyaan saya, Bang. Ya, kita kaji, Bang. Inilah kita kaji ketika narasinya itu kebenaran. Kalau dikaji di situ ada kebenaran, Bang. Separohnya lah, nggak semua dah, gitu. Nah, itulah aku bilang dari tadi. Kita pisahkan dulu mana ajaran Yesus, mana ajaran oknum lain setelah Yesus yang mengatasnamakan Yesus. Ini kita kaji. Contoh tadi ayatnya saya sebutkan. Yesus berdoa, permuliakan aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki. Dia setelah selesai tugasnya berdoa kepada Bapa agar dipermuliakan. Nah, setelah Yesus tidak ada terangkat ke langit, ada oknum lain menulis surat mengatakan Yesus itu terkutuk. Bukan lagi mulia, tapi terkutuk. Coba. Orang lain menjual nama Yesus mengatakan Yesus terkutuk. Yang kau dengar ucapan siapa? Berarti setelah Yesus udah gak ada, tapi kalau ada penyampaian dari luar ketidakberadaan Yesus, maka ajaran itu aku tidak percaya, Bang. Yang ku percaya, kenapa ajaran Yesus ini masih ada di Bible? Ini pertanyaan saya, Bang. Simpel aja. Ya, kalau tidak ada kita susah untuk membuktikan kebenaran. Iya, makanya ketika Al-Quran menyebutkan, makanya aku masih bertahan di situ, Bang. Ya, coba ini kita dengar, ini gunakan akal sehat Anda ini biar kita tidak kemana-mana. Ketika Yesus berkata minta dipermuliakan setelah menyelesaikan tugasnya, bahkan di dalam nubuatannya nih, Yohanes 16 nomor 12, 13, 14, bahwa nanti setelah Yesus yang akan datang itu akan mempermuliakan aku. Ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Nah, tadi doanya minta kemuliaan. Setelah Yesus pergi, ada nanti roh kebenaran, dia datang memuliakan Yesus. Tapi ada kitab Anda mencatat Yesus terkutuk, digantung di kayu salib. Tidak mengerti. Itu yang ini kira-kira yang memuliakan Yesus itu aku percaya, tapi kalau dibilang mati terkutuk aku nggak percaya, Bang. Nah, itulah aku bilang tadi kenapa Paulus mengatakan Yesus demikian. ada dalam Bible kami juga, Bang. Ada, betul. Tapi kenapa Paulus berani mengatakan Yesus ini yang terkutuk? Itulah makanya dan itu yang kita pertanyakan dari tadi. Satu, Yesus minta kemuliaan. Tapi setelah Yesus, ada yang mengajarkan diimani oleh Kristen, Yesus terkutuk digantung di kayu salib. Tinggal bilang terkutuk terus, kok tidak mengerti? Ya, ini biar Anda sadar, Bang. Anda diam aja, nyimak dulu ya. Nah, coba ini kira-kira nih berlawanan atau selaras dengan ajaran Yesus? Berlawanan. Dengan beraninya dia mengatakan. Ya, nah, itulah pembuktiannya. Makanya kitab Anda benar menceritakan memang penyesat itu ada. Kitab Anda
mereka itu berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu kitab Anda sendiri yang menjelaskan. Kitab siapa ya? Ketika itu dicatat, kalau ucapan Yesus diserupakan, itu yang Bang Thomas, nanti gantian ya. Ini kita banyak narasumber. Biar kita mengedukasi teman-teman. Ya, nah, tadi Bang Sandi sudah mengatakan. Izin. Bang Thomas nanti sama Bang Ardi ya. Bang Thomas nanti sama Bang Ardi. Ya, jangan kemana-mana. Diam dulu Bang Thomas. Diam. Sekarang Ustadz Alif sama Bang Sandi. Bang Thomas, kalau nggak bisa diskusi, saya makan nih. Wih. Lanjut. Oke, kita kembali lagi ya yang tadi ya. Gini loh Bang, coba. Ketika kita membahas diam kau. Ketika kita membahas nubuatan Yesus, itu harus ada pembuktian, penggenapannya itu harus ada. Dan itu harus paten biar tidak diragukan pembuktiannya. Tapi makanya saya sedang tapi Bang, sebentar, jangan diputus dulu biar Anda tidak salah paham. Jangan diputus dulu ya, biar tidak salah paham. Nah, tadi kita sudah pilah nih. Satu, ini tentang ajaran Yesus sebelum terangkat ke langit yang sudah dicatat oleh kitab Anda yang disebut sebagai Injil kanonik, 4 penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nanti ada juga penulis surat. Mari kita uji, karena penulis 14 surat ini itu adanya setelah Yesus tidak ada. Nah, kita uji tadi kalimatnya. Ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu semua merujuk kepada Yesus. Saya tanya, Anda setuju nggak kalau Yesus itu terkutuk? Aku nggak setuju itu, Bang. Nah, inilah berarti kalau gitu berlawanan dengan ajaran Yesus. Iya, gitu. Berlawanan. Itu yang bikin bingung. Bible kami ini bikin bingung. Nah, itulah yang kita sebutkan Bang dari tadi. Iya. Kita sedang membahas tentang warna hitam dan juga warna putih. Keduanya itu harus ditampilkan biar jelas perbedaannya. Kita sedang mencari pembuktian. Ini loh ucapan Yesus, ini loh ajaran Yesus. Nah, ketika nanti ada satu kitab yang diyakini sebagai kitab sucinya orang Kristen, kita lihat ada pengajaran oknum lain, tapi diimani juga. Oh, kita lihat pembuktiannya. Kalau aku ternyata ini berlawanan. Ya, kan ya sudah. Bingungnya itu. Tapi dalam sekarang Bible ini, Bible ini sekarang. Siap. Sekarang Bible, begini, kalau gimana, silakan. Bible ini kan nggak bisa kita mau lenyapkan, nggak bisa, karena dalam Bible ini separohnya ada yang benar perkataan Yesus dan separoh ada ajaran sesat. Jadi gimana ini caranya? Kok di tengah-tengahnya ini berlawanan arah gitu? Ini caranya seperti apa? Kecuali ada orang yang bisa menghilangkan, ambil benarnya saja, aku percayalah gitu. Kalau nggak ada yang bisa, saya masih di situ. Sandi, itu ehonya kecilin dikit dong, ehonya nggak enak ke hidungnya, ke telinganya. Baik. Gini Bang Sandi ya, saya izin menyampaikan dulu dari perspektif Islam ya. Izin menyampaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwaahum. Al-ayah, sadaqallahul adim. Jadi ketika Islam datang, bagaimana menyikapi kitab-kitab terdahulu? Ada yang mengaku menulis sebagai pemegang kitab Torah, mengaku sebagai kitab Injil. Ketika Islam datang, Al-Quranlah barometer menilai kebenaran kitab terdahulu. Ini kami Muslim ya. Saya menyampaikan dari perspektif Muslim dulu. Ini kami. Nah, bagaimana sebagai barometer menilainya? Ketika ajaran itu tidak berlawanan dengan Al-Quran, kami bisa terima itu fakta kebenaran. Contoh, ketika di dalam Al-Quran menyebutkan, tidaklah seorang Rasul pun yang Allah utus kepada umatnya, kecuali Rasul itu menerima wahyu menyampaikan tentang Tuhan itu Esa. Surah Al-Anbiya ayat 25. Kita lihat, apakah Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa? Kita buka semua ayatnya, ternyata benar. Pernyataan Yesus, Tuhan itu Esa. Begitu juga Nabi Musa dan Nabi yang lain. Nah itu jadi barometer, bisa kami terima kebenaran. Kan gitu. Nah, lalu kita lihat lagi nih.
Yang tadi kita sampaikan, yang tadi kita bahas. Bagaimana ketika Anda sekarang kebingungan? Atau istilahnya ini separohnya ketidakbenaran. Ini separohnya penyesatan. Mari kita cari sisa kebenaran yang ada. Contoh yang tadi saya sampaikan. Ketika Yesus berkata, nanti pengajar baru itu, roh kebenaran itu akan mengajarkan memuliakan Yesus. Maka siapa setelah Yesus pergi yang akan memuliakan Yesus itu siapa? Itu harus dicari tahu. Ternyata kalau kita bandingkan dengan Paulus, mohon maaf, Paulus mengajarkan Yesus terkutuk, tapi Islam datang mengajarkan dia mulia. Gitu. Itu Cuma satu. Pertanyaan saya kok separuhnya benar, kok separuhnya sesat. Ini berlawanan gitu. Jadi maunya saya itu yang benar ya benar lah gitu. Nggak usah separuh-separuh gitu. Ya, itu ini kitab yang Anda. Itu Iya. kitab Anda. Itu pertama, itu kitab Anda. Kedua saya bilang tadi, kalau kita sedang menampilkan sebuah contoh antara positif negatif, itu harus ada bersampingan biar jelas. Hitam putih itu harus terpampang dengan jelas, biar jelas. Biar tidak ambigu. Biar jelas loh. Ketika Yesus mengatakan dia melakukan pengusiran, maka harus jelas siapa targetnya, ciri-cirinya seperti apa. Itu harus jelas pembuktiannya. Bang Sandi, Kalau tidak Bang Sandi, jelas, ambigu, nanti bingung. Oke. iya Bang Sandi, kalau bilang paro-paroan, Tuhan kalian aja paro-paroan, separuh Tuhan, separuh manusia. Oh tidak, kalau menurut saya manusia ya manusia Bang. Ya, Satu lagi yang ingin saya sampaikan ketika Anda masih memahami sisa kebenaran contoh. Yesus di Matius 21:43 dia berkata, itu kan pengajaran di akhir-akhir Yesus, bahwa aku berkata kepada kalian atau kepadamu, sesungguhnya kerajaan Tuhan akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menjalankan perintah Tuhan. Nah, kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan, hak istimewa sebagai umat dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itu akan menjalankan perintah Tuhan, Bangsa akan lain menegakkan juga hukum Tuhan. seluruh Nah, dunia, bukan coba, Arab. kalau Anda mau mendengarkan ucapan Yesus itu, bangsa mana yang menjadi hak istimewa, umat istimewa, dan menjalankan perintah Tuhan? Itu nubuatan-nubuatan Yesus. Harus kalian cari. Kayak gitu loh Bang. Kalau mau belajar tuh seperti itu. Hak istimewa sebagai umat Tuhan akan dicabut dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itu menjalankan perintah Tuhan. Siapa bangsa itu yang akan menjalankan perintah Tuhan? Kan gitu. Anda harus mikir di sana. Nubuatan-nubuatan Yesus, satu tentang penyesat, kedua tentang kebenaran, tentang hak istimewa, tentang penerus ajaran Yesus. Itu harus Anda cari. Iya, Begitu kalau menurut caranya, saya, Bang. Kalau menurut saya dalam isi Bibelku cuman aku ikut perkataan Yesus saja yang tertulis dalam Bible. Kalau separuhnya itu aku bilang sesat aja, nggak aku pakai gitu Bang. Itu aja. Iya. Ya itulah makanya saya bilang tadi, ketika banyak sekali kalimat nubuatan Yesus, satu tentang penyesat, Anda harus cari buktinya. Siapa penyesat itu? Kedua, estafet meneruskan ajaran Yesus, Anda juga harus cari tahu pembuktiannya. Kalau Anda mau berpikir, kalau Anda mau mendengarkan ucapan Yesus, karena Yesus berkata begini, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak tuh ajaran lain. Ajaran selain daripada yang sudah diajarkan oleh Yesus, sebenarnya masih banyak ajaran itu. Tapi untuk murid-murid Yesus pada masa itu, mereka belum sanggup menanggung ajaran itu. Makanya kata Yesus, tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Nah itu kata Yesus. Ciri-cirinya, Dia berkata bukan dari dirinya sendiri, Dia akan memberitakan kepadamu ke dalam seluruh kebenaran, Ia akan memuliakan Yesus.
Itu harus kau cari nubuatan Yesus Iya, itu yang abang barusan bicarakan itu semuanya benar. Hanya itu saja yang ku percaya, bang. Setelah Yesus udah nggak ada di dunia ini, aku udah nggak percaya lagi, walaupun banyak kata gitu. Ya berarti Iya. harus dicari pembuktian. Oh, Guru Nada kembali. Harus dicari pembuktiannya. Itu kata Yesus itu kan harus dicari pembuktian kebenaran itu. Tadi ada 2 poin loh yang saya sampaikan tentang pembuktian kebenaran. Pembuktian penyesatan itu sudah banyak, Anda pun sudah percaya. Ternyata Anda, Guru Da, Bang Sandi ini tidak percaya terhadap surat-suratnya Paulus karena memang berlawanan dengan ajaran Yesus gitu. Sekarang nubuatan kebenarannya yang perlu Anda cari. Kalau Anda percaya terhadap ucapan atau ajaran Yesus, begitu. Guru kami sudah kembali, Bang Sandi, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Da, Ustadz Ali, Akang, Kang Santang, Bandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah itu menurut saya, bang, karena separohnya itu nggak bisa dihilangkan dalam Bible saya, maka saya pun masih di situ, bang. Iya, karena dalam separohnya itu ada kebenaran, ada perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Kalau Paulus ini boleh kita katakan sesat karena Yesus sudah tidak ada, makanya Paulus ada. Kalau dilihat secara logisnya, dari mana Paulus ngarang ini? Itu kan udah, bagi saya tidak percaya seperti itu. Yang ku percaya perkataan Yesus saja gitu. Ya, kalau memang perkataan Yesus nggak ada dalam Bibleku, memang aku nggak di situ. Tapi karena masih ada, maka aku juga masih di situ, gitu, bang. Oke, saya masuk boleh? Boleh. Ya, Al-Quran mengatakan begini. Guru Da masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil, antara kebenaran dan kesesatan kau campur adukkan. Jadi kalau Anda mengatakan, oh saya masih jadi Kristen karena di dalam kitab saya ada ucapan-ucapan Yesus. Oke, sekarang pertanyaannya, ada tidak Yesus memberikan legitimasi terhadap kitab saudara? Itu dulu. Yesus berkata nih di dalam kitab saudara. Kenapa demikian? Yesus berkata di dalam kitab saudara, karena pengarang kitab saudara mengumpulkan cerita-cerita yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang ada, yang terjadi di antara Yesus dengan muridnya, Yesus dengan orang-orang yang ada pada zamannya, dan ucapan Yesus terkait dengan apa yang difirmankan Tuhannya kepadanya. Jadi sekarang ini ketika Anda percaya kepada kitab saudara, itu sama halnya Anda sedang percaya kepada surat kabar. Sebenar apapun surat kabar itu, sepalit apapun berita yang ada di dalamnya, surat kabar tidak bisa duduk selevel dengan firman Tuhan. Sedangkan Yesus adalah penyampai firman Tuhan. Berarti kedudukan catatan yang ada di dalam kitab saudara tidak ada validasi dari Yesus. Memang ada kebenaran, sebagaimana surat kabar memberitakan film Doti tayang kemarin tembus jumlah penonton 15.000 lebih di kota Makassar. Memang betul kebenaran itu, tapi seakurat apapun pemberitaannya tidak sampai kepada level firman Tuhan. Nah, mana firman Tuhan yang Yesus terima dari Tuhannya? Mana? Oh, Bible. Oh, enggak mungkin. Yesus tidak mengenal Bible. Coba Anda lihat tuh catatan penulis Yohanes. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada firman Tuhan utuh yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Mana firman utuh itu yang tidak bercampur dengan ucapan-ucapan manusia biasa? Ada? Nggak ada. Oleh karena sudah tidak ada, maka Bible tidak layak dijadikan sebagai panduan keberagamaan untuk mimpi sampai ke surga. Tapi kalau hanya sekedar dipelajari, hanya sekedar dijadikan sebagai referensi, boleh. Jangankan Anda, saya aja sebagai seorang Islam jadikan buku-buku Bible Anda itu sebagai referensi. Apalagi ente yang memang sudah beragama Kristen. Tapi kalau untuk didudukkan sebagai kitab yang suci, itu mustahile. Tidak ada kitab suci yang direvisi dan dikoreksi. Yang disebut kitab suci adalah kitab yang murni,
berasal dari Tuhan melalui para nabi, nabi memberikan validasi, Tuhan yang memberikan validasi, dan umatnya pun disebut sebagai kaum pemeluk daripada kitab yang dimaksud. Bible tidak. Elohim tidak mengenal Bible kitabnya Kristen. Yesus tidak mengenal Bible kitabnya Kristen. Tidak ada yang kenal. Ya. Nah, itu dia makanya. Silakan. Ini oke. Pertanyaan saya, kalau memang Yesus tidak kenal semua-muanya, apalagi ajaran Paulus udah sesat, kenapa sekarang ini masih kami menganut agama Kristen? Agama Kristen ini sampai sekarang siapa yang melanjutkan? Kalau memang Paulus itu sesat, mungkin ajaran Kristen ini enggak sampai sekarang, paling udah terhapus. Kenapa sekarang ini masih ada Kristen? Siapa yang meluruskan sampai Kristen masih ada? Sebab Kristen ini dari Paulus. Saya jawab. Oke. Saya jawab. Ya. Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru memanggil aku Tuhan. Percaya enggak Anda data itu? Percaya kan? Berarti Anda akan punya keturunan yang melahirkan keturunan, yang akan melahirkan keturunan sampai kepada hari kiamat. Keturunan yang paling terakhir dari hasil kekristenan akan bertemu dengan Yesus yang datang kedua kalinya dan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa kata cucu kalian? Ini ajaran nenek moyangku. Siapa nenek moyangnya? Sandi, Kristen sejati, bla 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 dan seterusnya. Kalian akan mendapatkan upah dari penyesatan yang kalian lakukan terhadap keturunan kalian. Memang harus ada. Sekarang kesempatan Anda untuk tersadarkan. Jangan Anda menjadikan keturunan Anda menjadi orang yang akan diusir oleh Yesus dan akan mengutuk kalian sebagai buyutnya. Jangan. Biarkan orang lain yang tidak pernah bertemu dengan apologet Islam yang keturunannya bertemu dengan Yesus. Karena itu mutlak absolut akan terjadi. Kenapa? Al-Quran juga menarasikan hal yang sama. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Itu betul itu. Kenapa Anda tertawa? Benar nggak Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Jawab. Tunggu dulu. Benar tidak Yesus? Sabar. Tunggu. Ini Kristen kalau dia tidak mau menjawab, diturunkan aja dulu. Benar tidak Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Jawab. Tidak benar. Benar itu, Bang. Yang satu bilang tidak benar. Mana yang benar ini? Lah, begini Bang ya. Ayat itu ditujukan untuk siapa dulu? Jangan-jangan Bang semua menafsir secara liar. Saya tidak menafsir, saya bertanya. Benar tidak Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Dengar Pak ya, Bang Suma itu jangan menafsir ayat Alkitab secara liar. Saya ulang lagi, saya tidak menafsir, saya bertanya. Fakta yang sebenarnya. Loh, jangan begitu Bang Suma. Kalau berdebat, pendeta, turun. Saya tidak sedang menafsir, saya bertanya. Benarkah Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Saya tidak menafsir, saya bertanya. Itu benar. Nah, benar. Nah, ini orang berakal. Pertanyaan lanjutan, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Memang Kristen. Tapi lalu Anda masih mau? Ya, tapi kalau lantas Anda masih mau jadi Kristen? Tapi saya tidak menuhankan. Aku tahu dia seorang manusia biasa aja gitu. Anda tidak menuhankan? Tidak. Tetapi Anda berasal dari batang yang sama. Karena Yesus sendiri nggak pernah dirinya mengaku Tuhan. Jangankan Yesus yang mengaku dirinya Tuhan, sedangkan Yesus tidak pernah mengaku Bapa saya itu Tuhan, nggak ada. Nah, sekarang kalau begitu adanya, Anda berasal dari batang mana? Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak. Anda berasal dari batang mana? Yahudi bukan? Saya. Nah, berarti Anda satu pohon, satu batang. Kata Yesus, dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Bukan cuma buah yang akan dibuang ke neraka, tetapi batangnya yang harus ditebang. Baca Matius 7 itu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba pada di atas serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Tidaklah mungkin pohon yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, itu tidak mungkin. Maka pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau Anda berasal dari kekristenan,
Bukan masalah personil, tapi ini berbicara mengenai komunitas. Batangnya yang harus dibuang ke neraka. Toh memang Yesus tidak pernah mengatakan kalau dia diutus kepada non-Yahudi kok. Dan lagi-lagi Anda adalah orang non-Yahudi. Oke. Aku lebih memilih. Oke. Aku lebih memilih tidak punya agama daripada punya agama. Kalau memang gitu tidak bisa gitu. Aku lebih. Ya. Tidak bisa karena kayak kalau begitu. aku. Yesusnya berkata di dalam Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti wajib hukumnya kita yang di luar Bani Israel memiliki panduan kehidupan keyakinan yang lebih baik dari ahli Taurat supaya bisa masuk surga. Kalau Anda tidak punya agama, Anda tidak bisa masuk surga. Karena syarat masuk surga menurut Yesus wajib hukumnya punya agama, akan tetapi agamanya kudu lebih baik daripada ahli Taurat. Itu pengakuan dia. Kalau Anda tidak punya agama, bagaimana masuk surga? Agama aja kagak. Yesus juga tidak pernah mengajarkan tentang agama. Kata siapa? Kata siapa? Menurut saya. Agama itu bahasa Sangsekerta, Bung. Yesus tidak menggunakan bahasa Sangsekerta, tapi Yesus membahas tentang hidup kekal. Agama itu hidup kekal, damai sejahtera itu hidup kekal. Coba Anda lihat di dalam Matius 19 nomor 16. Apa kata murid-murid di situ? Hei guru, ya paman, apa caranya supaya aku bisa masuk ke dalam surga, supaya aku bisa memperoleh hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Itu agama. Itu agama. Supaya kamu hidup, supaya kamu damai sejahtera, supaya kamu tidak celaka, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Tuh, itu agama. Agama itu damai, tidak kacau. Iya. Nah, sekarang apakah Anda melakukan kehendak Bapa? Iya, tapi aku ambil dari sisi perkataan Yesus saja yang ku percaya gitu. Kalau setelah Yesus nggak ada, berarti itu ngarang semua. Itu berarti menurut saya sesat gitu. Setelah Yesus tidak ada, maka itu semua adalah sesat. Karena itulah kemudian pencipta langit dan bumi ini mengutus nabi penutup. Karena tidak mungkin Tuhan yang maha dahsyat itu hanya memilih satu bangsa saja untuk selamanya, nggak mungkin. Maka Tuhan harus menutup pengajarannya di atas muka bumi ini, sebab Tuhan adalah maha adil, mengutus seorang juru selamat akhir yang kemudian dia diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum, aku ini adalah utusan Tuhan kalian untuk kalian semua, jami'ah. Terus menurut abang, nabi terakhir ini siapa bang? Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai roh kebenaran yang padanya datang roh suci alias roh kudus. Oke. Kenapa dalam Bible saya tidak ada Nabi Muhammad? Kata siapa nggak ada? Ya, saya belum pernah menemukan di situ. Anda mau di mana? Kisah para Rasul, Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Anda tinggal sebut. Itu aku nanya sekarang, dalam Bible kami itu nggak ada yang. Oke, saya kasih contoh satu. Oke. Anda saya suruh milih, Anda nggak mau, saya yang pilih. Anda baca sekarang Kisah para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Baca sekarang, saya ingin dengar. Saya di sini nggak Oke, kalau begitu saya yang hafalkan kepada saudara. Bukankah di dalam kitab Tauratmu di kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaan saya, siapa nabi yang datang setelah Yesus yang sama seperti Musa, yang mana ketika ajarannya tidak didengarkan maka dia akan diserang, maka dia akan kemudian diperangi untuk sampai tunduk kepada ucapan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu siapa? Itu cuman tertulis nabi, tapi nama Muhammad gak ada bang, gimana itu? Yang namanya nubuat itu tidak menyebut nama paman. Kalau dia menyebut nama itu bukan nubuah. Dan kalaupun ada Nabi Muhammad di situ, berapa kelaminnya pendeta bisa mempertahankan Nabi Muhammad tidak dihapuskan namanya di sana? Gereja mana yang tidak akan melenyapkan nama nabiku?
Kristen kuculuk mana yang akan mempertahankan nama nabiku di situ? Tidak akan mungkin, mustahile. Maka jangan Anda mimpi. Hanya kata Allah, wa makaru wa makarallah. Sekuat apapun orang-orang kafir melenyapkan kebatilan, kebenaran, melenyapkan kebenaran dengan membungkusnya dengan kebatilan, aku tetap jauh lebih hebat membalas kejahatan mereka. Itulah yang terjadi. Sehebat apapun kalian merevisi, mengoreksi daripada Bible, tetap saja nuansa kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW harum baunya di dalam Bible. Anda tidak mau percaya? Silakan Anda buktikan. Siapa nabi yang datang setelah Yesus yang apabila ajarannya tidak ditegakkan kemudian maka dia dengan pasukannya akan meratakan sependuduk sekota. Ayo. Oke, tapi di situ kan banyak nabi-nabi gitu. Ya, siapa tapi nabinya? Siapa nabinya? Kepengen tahu ya, saya. Siapa nabinya? Nabi itu namanya gitu. Kalau ya, siapa yang nabinya? menurut nama, kalau menurut nama, kalau Nabi Muhammad ada dalam Bible, aku percaya lah gitu. Kalau bilang nabi, bagaimana nabi mungkin? Bagaimana gitu. Mungkin nama Nabi Muhammad akan muncul di dalam Bible? Gak mungkin. Toh Bible itu bukan firman Tuhan. Subhanallah. Tidak mungkin. Itulah makanya saya katakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sekuat apapun orang-orang Yahudi Nasara menyembunyikan kebenaran, membuat tipu muslihat, membuat makar, aku akan membalas tipu kejahatan mereka. Sebab aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu kata Quran. Nah sekarang, oke, itu bukan Nabi Muhammad. Mari kita berdamai. Tunjukkan sosok Nabi yang begitu mendengarkan ucapan dari langit, perangi, tegakkan hukum-hukumku, katakan ini haram, katakan ini halal, katakan ini makruh, katakan ini sunnah kepada seluruhnya. Tegakkan hukum-hukumku. Jangan kau takut kepada manusia. Meskipun berjuta musuh di depanmu, tegakkan hukumku ini. Aku akan bersamamu senantiasa. Itu kalau bukan nabiku Nabi Muhammad, lalu siapa? Ya kalau itu saya nggak tahu kalau cerita. Nah berarti nggak ada kan? Iya karena nggak ada. Berarti nggak ada. Nggak tahu. Nah satu-satunya nabi yang bisa duduk di situ namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda terima ataupun tidak terima, la ikraha fiddin, kebenaran telah kami sampaikan. Anda mau beriman silakan, Anda mau ingkar silakan. Tidak ada paksaan. Oke, saya ini aja bang ya. Saya tidak mau ingkari. Cuma saya ini kan percaya sesuai yang tertulis gitu. Walaupun Nabi harus ada namanya gitu. Kok bisa Nabi Abraham, Nabi Musa kok ada nama? Kok terus Nabi Muhammad ini kok nggak ada nama? Itu nama aja yang saudara, gitu. Kalau itu yang Anda maksudkan, nama Nabi Muhammad itu ada di Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul dan seterusnya. Kalau itu yang Anda maksud, Nabi Musa tertulis di Torah, ya wajar. Yesus tertulis di Bible, di kitab Anda, ya wajar. Itu kitab kalian dan memang penulisnya menginginkan tokohnya adalah Yesus. Kan begitu. Yang dikatakan nubuatan, Bung, Nabi yang sama seperti Musa itu cari, buka akal kita, cakrawala berpikir kita itu dibuka. Nabi yang sama seperti Nabi Musa diperintahkan untuk melumpuhkan musuh, mengepung musuh. Itu siapa? Yesus, bukannya dia mengepung, malah dia yang dikepung, malah katanya dia dibunuh. Berarti nggak cocok. Lalu siapa yang cocok di situ? Oke, perkataan abang semua benar gitu. Ya, saya nggak bisa ku ingkari karena sesuai apa yang abang sampaikan benar. Ya udah, gitu. boleh nggak saya tepuk tangan? Ya, boleh nggak tepuk tangan saya? Boleh nggak tepuk tangan? Boleh nggak? Ini saya lagi pegang HP ini gimana? Enggak, sayanya boleh nggak tepuk tangan? Boleh bang. Ya udah, gitu aja kok pelit. Ya, lanjut. Bang. Oke Bang Suma. Siap 86.
Oke, aku salam kenal lah. Ya. Aku dari Kalimantan saudara. nih. Siap. Oke, Bang Zuma, aku siap. Ya agamanya Bang apa aja. Bang? Kristen kan? KTP Kristen, mama saya Muslim, bapak saya Nasrani. Baik. Iya, lanjut. Saya mau nanya satu. Siap. Dua. Pertanyaan saya adalah penasaran banget itu kena Musa itu kan berbahasa Yahudi atau Ibrani. Atau Ram, ya kan? Itu sesuatu yang nggak terbantah lah. Betul. Dan dia berbahasa seperti itu membawa orang Yahudi dari Mesir ke tanah perjanjian yang dibilang itu sekarang Israel lah. Tetapi ketika mama saya ketika saya bertanya ke mama saya, mungkin Mbak Zuma bisa jawab, kenapa di Quran Musa bilang Tuhan itu Allah? Iya. Itu aja sih pertanyaan saya. Mohon dijawab dengan sampai saya puas gitu loh. Itu aja sih. Begini saudara, kalau di dalam pengajaran Islam dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Aku tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa kaum di mana utusan saya itu aku utus agar dia dapat memberi penjelasan kepada kaumnya. Itu kata Allah. Jadi Nabi Musa diutus kepada kaumnya menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Isa dengan kaumnya. Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Nabi Muhammad kepada kaumnya. Lalu kenapa tidak menggunakan nama Allah? Kata siapa tidak menggunakan nama Allah? Kata saudara kita Kristen. Berbicara tentang hal apa? Tentang Nabi Musa. Nabi Musa diberi kitab apa? Diberi kitab Torah. Mana kitab Torahnya yang sekarang? Tunjukkan kitab Taurat asli yang Musa terima di Gunung Sinai yang di dalamnya tidak ada tertulis kata Allah. Ada? Ada Tauratnya Nabi Musa hari ini? Gak ada. Berarti bukan karena hanya terjemahan yang muncul di tengah-tengah Kristen lantas mengatakan Tuhannya beda. Dan itu yang satu. Yang kedua, ketika Tuhan datang menyatakan diri kepada para nabi, Tuhan menyatakan dirinya Tuhan, menyatakan dirinya sebagai Hashem, menyatakan dirinya sebagai Elohim, menyatakan diri dengan sebutan gelar-gelar El Elroy, El Shaddai, Sal Salim dan seterusnya. Tuhan datang menyatakan diri kepada para nabi dengan menyatakan sifat atau gelar-gelarnya, tidak menyebutkan kemudian nama pribadinya. Makanya dikatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku aku tidak menyatakan kepada mereka. Loh, tuh. Itu kata Tuhan. Artinya ketika Tuhan kemudian datang kepada Nabi Muhammad, Allah menjelaskan siapa dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Hari ini, Bung, kalau Anda melihat orang-orang Yahudi, para rabi-rabi, ketika mereka menjelaskan atau mentafsirkan kitab mereka dalam bahasa Arab, maka kata ejaan Yod, He, Vav, He mereka sebut dan ganti dengan kata Allah. Yes, benar. Nah, itu dia. Sedangkan kita kehilangan jejak. Nabi Musa menerima Torah di Bukit Sinai, tapi Nabi Musa tidak kemudian tidak ada penerus pemegang daripada Torah asli. Tidak ada. Apakah di situ tertulis Allah ataukah tertulis Eloah atau tertulis El? Kita tak ada data. Tapi yang pasti ketika Nabi Musa datang padanya pemberitaan tentang pencipta langit dan bumi,
Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabiku, dulu aku pernah menyatakan diri kepada Nabi Musa dengan berkata, ya Musa, saya ini adalah Tuhanmu dan aku adalah Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Sekarang begini, taruhlah kemudian orang-orang Yahudi zaman Nabi Musa tidak menyembah kepada tidak menyembah kepada hakikat yang sama. Yang sama sama siapa? Oh ya, hati-hati di jalan. Di kantong celananya Abah atau di tasnya Abah. Ini sini. Nah, sorry maaf. Tidak menyembah kepada Allah. Tapi Bung, ketika orang Yahudi tidak bisa menunjukkan wujud Tuhan,